Lawewu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Posisi hari ini kita sedang ada di Kota Magetan. Dan alhamdulillah saat ini kedatangan tamu dari BPP. BPP Bundi Magetan. BPP Magetan. Jadi saya bertamu ke sini mendapat tamu dari BPP. Nanti kita akan ngobrol gimana kedepannya supaya petani horti khususnya bawang merah itu bisa memahami budidaya bawang merah yang baik dan benar. Karena budidaya bawang merah itu tidak hanya cara merawat, tapi diolah lahannya, terus cara nyeprengnya, obat apa yang harus dipakai. Nanti sedikit akan dijelaskan oleh Ibu Nita. Gak takut tapi aku kenal Cuk. Leres. Bu Nita. Untuk nanti Bu Nita ini di WP sebagai apa, biarkan beliau nanti memperkenalkan diri dulu dan menjelaskan gimana kedepannya supaya petani bawang merah khususnya di desa Pundi apa? Baron. Di desa Baron ini bisa memahami tentang budidaya bawang merah. Dan saat ini saya juga ditemani Bapak Sutikno. Bapak Sutikno ini formulator saking apa tuh? Kaltim. Pupuk Kaltim. Jadi di sini juga ada formulatornya, guys. Magetan itu maju sebenarnya. Dan suasana di sini sangat menyenangkan. Nggih. Oke, biarkan nanti Ibu Nita sedikit menjelaskan. Kita kosongkan lepol cup, kosongkan biar nanti kita bisa mendapatkan tambahan ilmu dari, kalau saya bilang ketua BPP atau apa, saya enggak berani ini karena saya belum kenal. Biarkan nanti beliau yang menjelaskan sendiri. Monggo Bu, perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tepangaken, perkenalkan, saya Anita dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Magetan. Alhamdulillah kami di sini selaku penyuluh pertanian lapang sekaligus mantri tani untuk di Kecamatan Magetan. Alhamdulillah untuk Kecamatan Magetan ini berada di kaki Gunung Lawu ini istilahnya kondisi tanahnya insya Allah saing ya, bagus. Dengan komoditas yang ada di Kecamatan Magetan itu memang kita berada di daerah yang bukan daerah dataran rendah juga, tapi juga tidak berada di daerah dataran tinggi. Terus kita berada di wilayah tengah-tengah. Komoditas utama yang ada di sini itu memang hanya yang paling utama dan banyak ditanam, dibudidayakan petani itu sementara ini baru di padi dan jagung. Terus masih jarang, masih sedikit petani-petani yang nampang ya untuk budidaya tanaman hortikultura seperti bawang merah, cabai itu memang di Kecamatan Magetan itu terbatas sekali. Kalau untuk tanaman bawang merah itu di Kecamatan Magetan itu hanya ada di 2 desa, kebetulan di sini di Desa Baron maupun Kelurahan Tawanganom. Tapi insya Allah semoga ini adanya tanaman bawang merah di sini yang kasarannya ngijeni nanti bisa kendel harus bisa menularkan ilmunya ke petani-petani di wilayah sekitarnya. Paling tidak kan kok di sini bisa, pasti nanti yang di sebelah-sebelahnya kan insya Allah pengen loh. Karena kalau kita sementara ini kan petani di sini itu kan petani yang turun temurun. Jadi dia
dari orang tuanya nanam padi jagung, ya sudah itu diteruskan. Terus yang kita butuhkan sekarang itu kan yang kados ngeten niki, petani milenial, petani yang inovasi ngoten lho Pak. Lah napa? Kadang kan kalau yang muda yang inovatif itu kan kalau napa? Mereka rasa ingin tahunya tinggi, pengen nyoba. Lah ini loh yang kita butuhkan, malah kelarasan sangat kalau di sini ada petani yang kados bapak-bapak kalih mas-mas ini malah alhamdulillah. Memang kalau kita melihat kondisi tanah di sini itu memang napa nggih, sementara ini petani itu kunci utama untuk di budidaya itu kan sebenarnya diolah tanah ya. Kadang-kadang diolah tanahnya itu mereka yang kurang care, kurang perhatian. Lah itu yang karena sekarang ini kondisinya itu kan pupuk subsidi itu kan semakin berkurang, pemangkasan untuk beberapa komoditas, akhirnya kan menuntut kita untuk berikan ya, mau nggak mau kita berusaha untuk kembali ke alam, kembali ke organik, mengembalikan kesuburan tanah kita. Kalau yang kalau kita pakai yang non subsidi, ibarat katakan kalau obat itu kan kalau subsidi itu generik, kalau non subsidi itu kan paten. Akan tetapi kan mungkin bagi beberapa petani kan permasalahan di daya beli itu yang mungkin yang sekarang masih menjadi apa ya? Menjadi masalahnya petani itu takut di harganya. Insya Allah kemarin juga dari BPP Magetan sudah melakukan beberapa kali pelatihan untuk pembuatan pupuk organik. Kalau yang pertama kita melakukan pembuatan pupuk organik hanya yang biasa-biasa saja. Kita yang terakhir kemarin membuat pupuk organik yang tidak biasa. Kita namakan kemarin itu Biopukan Plus, Pak. Dia bio pupuk kandang plus. Kita kalau kata bahasanya teman-teman itu selingkuh, pupuk yang selingkuh. Jadi kita fermentasi antara organik dan yang non organik. Jadi pupuk kimia dan pupuk koheng ya kita padu padankan bersama-sama. Insya Allah kemarin kita coba hasilnya kok bagus lah, insya Allah. Semoga ini nanti juga petani-petani di sini mau untuk mulai beralih, mau untuk merubah pola pola tanamnya, pola pikirnya dari yang ngene-ngene ae mosok ora pengen berubah seperti yang teman-teman yang di sini lakukan. Kalau di tempat lain bisa maju, pasti kita juga bisa. Insya Allah ngaten. Ampun Pak, mungkin itu mawon Pak kalau dari saya. Insya Allah kalau saya yakin dari bapak-bapaknya, mas-masnya ini, insya Allah dari segi segi budidaya, segi pengetahuan saya para petani ini kan praktisi nggih, jelas lebih tahu permasalahan apa, pemecahannya seperti apa. Insya Allah malah lebih paham teknis di lapangan. Kalau kami di BPB sifatnya kita pendampingan, misalkan ada keluhan atau ada permasalahan, monggo kita rembuk sarang-sarang lah, kita cari solusi bersama. Mungkin dari kami nih kemauan, kami ucapkan juga terima kasih mungkin dari Pak ini ya, dari Gusman Channel ya Pak ya. Ini terus kemarin saya juga tahunya di sini ada bawang merah itu gara-gara lihat link YouTube-nya jenengan. Kok ternyata loh di wilayah Magetan kok enten, ternyata ya dari YouTube dari channel YouTube-nya jenengan. Justru saya yang di Magetan itu baru tahu di wilayah kami di Baron ini ada bawang merah. Terima kasih mungkin atas ilmu yang telah dibagikan kepada petani-petani di wilayah kami. Mungkin sharing menawi wonten napa-napa kita bisa diberi ilmu juga ya. Karena kami yakin teman-teman praktisi ini pasti lebih jago lah untuk kegiatan pertanian. Mungkin dari kami nih kemauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Bu Anita. Kok tak celok Bu kok. Yang jelas Gusman Bojonegoro Tim kesini tidak ada maksud dan tujuan untuk menggurui. Kita kesini sharing, adanya kita sharing. Pengennya Gusman Bojonegoro itu antara dinas pertanian sama petani itu kolaborasi. Petani paham di prakteknya,
tapi saya yakin kurang di teorinya. Sementara dari BPP itu menang di teori, saya yakin prakteknya kalah dengan yang dibilang praktisi tadi. Jadi dari itu bisa berkolaborasi. Dan lebih-lebih kalau ada pupuk yang dinamai pupuk selingkuh atau pupuk apa tadi bisa dibagikan langsung ke petani, itu tambah lebih bagus. Ya Pak ya? Siap. Gini, maksud saya gini, karena ini ada formulator dari apa Pak tadi? Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim, ini kimia dan kita mengarahkan ke organik. Ini bukan ke, gimana ya, kita memisah enggak? Tujuan kita itu untuk dasaran kita kasih organik, itu semata-mata juga mempermudah langkah Bapak ini. Kenapa? Jika kita mupuk sedikit saja, itu tanaman sudah akan terlihat subur kalau saat olah lahannya kita memakai organik. Kalau tanaman itu sudah benar-benar endemik dan meninggalkan residu yang luar biasa, Bapak ini juga akan kewalahan, pupuknya dianggap tidak efektif. Makanya harus saling kolaborasi. Antara organik kimia itu saya anggap sama saja, tergantung cara pemakaiannya. Jadi kalau ada petani itu yang kimia sintetis atau petani organik itu dipisah-pisahkan, saya sangat tidak setuju. Terlebih ada debat di situ, debat kusir, tidak menghasilkan apa-apa. Yang petani butuhkan itu dapat hasil dan lahan masih tetap subur. Makanya untuk Ibu Anita ini benar-benar harus sering turun ke lapangan, Bu. Jadi bisa paham keluhan para petani. Saya yakin tetap teori itu menang orang-orang dinas. Saya sangat yakin itu. Makanya saya sering itu sidak lahan ke kota-kota yang lain itu langsung pengen ketemu orang-orang dinas. Kenapa? Karena teori saya memang tetap akan kalah dengan orang-orang dinas. Tapi kalau masalah praktek, insya Allah saya yang lebih paham di lapangan. Jadi kalau bisa dikolaborasikan itu benar-benar sangat luar biasa nanti. Biar petani itu paham tentang praktek dan teori. Jadi bisa dipersatukan antara teori dan praktek. Karena kalau praktek saja itu tidak cukup. Kalau kita praktek saja tanpa teori, ya kita itu di lahan seperti orang buta. Taunya hanya bekerja. Yang sakit perutnya diminumi bodrek. Tapi kalau kita cuma teori saja tanpa praktek, hasilnya tetap nol. Ya, Ibu, ya? Setuju ya? Jadi teori dan praktek harus disandingkan biar mendapat nilai minimal 8 lah. Jadi harus dikolaborasi. Saya senang banget kalau ada orang dari dinas itu mau turun ke lapangan, setidaknya sudah membuat hati petani itu seneng. Enek kledap wong dinas mlakuno sawah tok, ya atine petani wis seneng, Bu. Jadi umpama pengen berkeluh kesah bisa. Terus petani itu kalau orang dinas tidak mau turun ke lapangan, terus keluarnya ke siapa? Kalau ngeluhnya ke Gusman Bojonegoro itu salah alamat. Ngeluhnya juga tetap ke dinas. Jadi nanti dinas bisa membantu dan ngasih solusi. Karena pada dasarnya sesenior apapun kalau tidak mau belajar dia akan tumbang. Sejunior apapun kalau mau belajar dia akan tetap bertahan. Tetap pada slogan kita, berbagi takkan mengurangi, ojo bosen tumindak becek. Setuju ya, Bu? Terima kasih, Bu, tadi sudah menyampaikan benar-benar hal-hal yang positif, karena bermula dari yang positif-positif nanti akan menjadi positif pula. Amin. Saya sangat senang, walaupun saya bukan orang Magetan, ngerti orang dari BPP turun ke lahan itu sudah membuat saya itu senang. Terlebih petani saya yakin senang. Apalagi kledap-kledap perempuan ngasih semangat, Sob ya. Itu sedikit obrolan kami dengan Bu Anita. Dan dari Bapak ada yang mau ditambahi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Sutikno Prastyo dari Desa Bale Asri, Kecamatan Ngariboyo,
Kabupaten Magetan. Kebetulan kami di sini petugas dari pupuk Kaltim yang non subsidi. Jadi Mas Gusman, nun sewu, di sini kami juga setiap malam itu mengadakan pertemuan bukan untuk pupuk kimianya tapi pengolahan dari organik. Siap. Di pupuk kohe atau kotoran hewan tersebut diolah dari produk kami yang dinamakan Biodek dan Ecovet. Jadi di situ dari kelompok tani tersebut juga sudah melakukan di Desa Sidokerto, Kecamatan Sidorejo, Panekan. Artinya setiap malam kami melakukan ke petani untuk pengolahan ke organik kembali. Kalau organiknya nanti insya Allah bagus, mengurangi daripada pupuk kimia. Yang dipergunakan untuk khususnya bawang merah dari kimianya yang dari kami itu adalah NPK Pelangi Triple 16 yang kemasan 20 kilo. Mungkin tidak banyak yang saya katakan, itu saja. Sampai jumpa di kelompok tani yang lain di Kabupaten Magetan. Insya Allah bermanfaat bagi kelompok tani yang kami kunjungi nanti. Mungkin itu saja Mas Gusman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sinten? Sutekno Prasetyo. Bapak Sutekno Prasetyo, ini formulator dari apa tadi? Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim. Pupuk Kaltim ini non subsidi. Nanti ini bisa dipadukan. Biasanya yang dari pupuk seperti itu bisa kolaborasi dengan orang dinas juga ya Bu ya. Jadi bersatu padu untuk tujuannya satu, mensejahterakan para petani. Itu tujuannya. Jadi kalau cuma debat-debat, terlebih debat kusir, itu sudah tidak ada manfaatnya. Karena ilmu itu luas, sementara pengetahuan kita itu sangat terbatas. Jadi bisa menggunakan versi Gusman Bojonegoro, bisa menggunakan versi Bu Anita, bisa menggunakan versi Pak Sinten tadi? Sutekno Prasetyo. Yang penting itu bagus untuk lahane jenengan. Oke, itu saja. Habis ini Mas Ucup mau naik ke puncak. Mas Ucup. Oke, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro, berikut Pak Sutekno Prasetyo dan Ibu Anita dari BPP Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Terima kasih Ibu Nje. Terima kasih Pak Sutekno. Salam petani. Salam petani. Sukses. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ayo